Halo guys, masih ingat dong beberapa hari yang lalu ketika Pak Prabowo mengatakan untuk memajukan dunia pendidikan maka dia akan menyediakan Smart TV untuk setiap sekolah. Nah sepertinya ini akan segera direalisasikan nih. Padahal nggak ada ya di janji kampanyenya waktu itu. Yang diteriakan setiap hari kan menaikkan gaji guru ya, bahkan oleh adiknya tuh Pak Hasim yang catat ya, kalau menjabat Pak Prabowo menang guru akan dinaikkan gajinya, tapi sampai sekarang nggak jelas juntrungannya. Nah, anyway kembali ke soal TV. Jadi pemerintah ini akan uh, membuat program pengadaan 15.000 unit smart board TV dengan anggaran lebih dari 2 triliun. Ini kalau kita hitung kalkulasi 2 triliun dibagi 15.000 maka harganya menjadi 133 juta per unit. Oh, gila ya, besar banget gitu kan. Padahal kalau kita lihat harga pasaran smartboard TV ini berkisar antara 20 juta sampai 50 juta per unit nih untuk model dan spesifikasi yang paling lengkap gitu ya. Ini kan selisih harganya luar biasa sangat besar. Nah, saya rasa ini bukan cuma soal angka, tapi ini mencerminkan potensi pemborosan anggaran negara yang sangat serius. Saya rasa ini memang markup harganya nggak masuk akal sih ya. Selisih harga sampai 3 sampai 6 kali lipat lebih lah dari harga pasar. Saya rasa ini tentunya sangat mengindikasikan adanya markup harga yang tidak dapat dibenarkan. Nah, jika pemerintah membeli dengan harga 133 juta per unit, sementara harga pasar hanya 20 sampai 50 juta, maka ada dana publik yang menguap tanpa kejelasan tujuan dan manfaat. Dan ini kan bukan hanya soal efisiensi, tapi soal integritas pengelolaan anggaran negara. Ya memang pemerintah sejauh ini belum memberikan rincian yang lengkap ya mengenai komponen biaya yang membuat harga per unitnya jadi sekian luar biasa besarnya ini. Apakah biaya tersebut sudah termasuk pelatihan, instalasi, garansi, atau layanan purna jual atau apapun itu belum ada. Tapi jika pun iya, harus ada transparansi yang jelas dan terukur soal itu. Jadi karena tanpa itu, maka publik hanya akan melihat angka besar yang tentunya sangat mencurigakan. Nah, lagi pula saya rasa ya di tengah kebutuhan mendesak di sektor kesehatan, infrastruktur sekolah yang rusak, dan kebutuhan dasar pendidikan lainnya, mengalokasikan dana sebesar itu untuk pengadaan alat yang harganya sangat besar ini sangat dipertanyakan, apalagi soal efektivitasnya ya. Saya rasa ini keputusan yang sangat kontroversial sih. Apakah sudah dilakukan kajian soal kebutuhan dan dampak secara mendalam ini, ataukah ini hanya proyek yang dikejar demi pencapaian target tertentu, atau ada tujuan lainnya atau modus lainnya? Karena dalam konteks pengadaan barang ya dan jasa pemerintah di Indonesia ini, kasus markup harga dan kolusi kan bukan hal baru gitu ya. Anggaran sebesar 2 triliun ini sangat rentan untuk menjadi ladang korupsi jika pengawasan dan audit tidak dilakukan secara ketat. Apalagi kalau jauh dari transparansi. Kan ini tentunya sangat merugikan kembali rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari dana itu. Nah, program yang seharusnya membawa kemajuan pendidikan justru akan menjadi bahan yang bisa memperburuk citra pemerintah kalau seperti ini. Ketidakjelasan penggunaan anggaran dan indikasi pemborosan ini kan menimbulkan semakin besarnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam mengelola dana publik gitu ya. Jauh dari kesan bertanggung jawab kalau seperti ini. Saya rasa memang pemerintah harus melakukan audit lah. Harus ada audit dari lembaga independen dan dipublikasikan gitu hasilnya agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran ini 2 triliun lebih ini gitu. Dan saya rasa juga kita perlu mengevaluasi nih, apakah memang benar-benar dibutuhkan, apakah benar-benar efektif program ini gitu. Harus ada kajian ulang lah, apakah pengadaan smartboard TV dengan jumlah dan harga yang luar biasa ini benar-benar sesuai kebutuhan
dan memberikan dampak yang signifikan gitu terhadap kualitas pendidikan. Dan lagi kalau menurut saya jauh lebih penting untuk memperbaiki mekanisme ya. Jadi kalau memang harus diadakan, maka mekanisme pengadaannya harus lebih transparan dan kompetitif gitu, dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi gitu ya. Dan kalau menurut saya ada hal yang jauh lebih urgent sih ya. Jadi harus saya rasa ada hal yang harus lebih difokuskan gitu. Harus ada hal yang harusnya bisa jadi lebih diprioritaskan di dunia pendidikan gitu, yang lebih mendesak ya. Karena saya rasa dana ini, anggaran ini akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk perbaikan infrastruktur sekolah, pelatihan guru, penyediaan fasilitas pendidikan dasar yang lebih mendesak. Saya rasa ini akan jauh lebih bermanfaat. Jadi pengadaan smartphone TV dengan anggaran 2 triliun lebih ini bukan sekedar soal teknologi pendidikan tapi soal bagaimana pengelolaan dana publik ini bisa menjadi masalah besar jika tidak disertai transparansi dan akuntabilitas dan tentunya integritas. Nah, karena jika dibiarkan, maka program ini bukan hanya membuang-buang uang rakyat, tapi juga akan semakin menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sekarang ini. Salam.